Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku, kembali lagi di channel Saiful Baron. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Erapod di semester 2, yaitu pada tahun 2020-2021 genap ya, karena sekarang semester 2. Nah, sebelum saya membahas tentang Erapod, yaitu tentang guru, nah alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar teman-teman kalian tahu bahwa di channel Saiful Baron ini sudah ada tutorial terbaru membahas Erapod sesi kedua tentang guru. Baik, pertama yang harus kalian persiapkan tentang guru adalah username dan password untuk masuk ke guru. Nah, bagaimana cara mencari username dan password? Itu ada di admin ya, di admin. Di situ sudah saya jelaskan ya, masalah admin itu ada di sesi ke-1 atau part ke-1 atau bagian ke-1 tentang admin. Kalian bisa cek di video saya yang terbaru tentang Erapod membahas admin. Nah, sekarang jika kalian sudah mempersiapkan username dan password tentang guru, kalian bisa langsung login. Nah, setelah login, yang harus kalian persiapkan adalah nilai yang sudah jadi ya, baik itu nilai harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai UAS baik itu praktek maupun non praktek. Non praktek itu tertulis ya. Nah, jika kalian ingin merubah password, kalian tinggal klik saja ubah password, lalu tinggal ganti password, kemudian simpan. Tapi jika kalian tidak ingin merubah password, kalian batalkan saja. Nah, selanjutnya saya sarankan adalah ketika kalian sudah masuk ke guru, itu datanya harus lengkap dan tidak ada yang salah, baik itu nama, tempat tanggal lahir, atau siswa yang belum masuk ke kelas kalian. Kemudian jika kalian ingin membuka atau mengedit, mengentry, itu diusahakan dari awal, itu dari atas sampai ke bawah itu secara berurutan, jangan acak mengacak ya, karena lebih baik itu adalah berurutan ya, step by step ya. Oke, setelah kalian ingin merubah password, sudah merubah password, maka kalian pilih data kompetensi dasar ya, data kompetensi dasar. Nah, di sini ada pilih mata pelajaran, kalian pilih saja mata pelajaran. Nah, ketika kalian memilih mata pelajaran ini, usahakan kalian juga sama, harus berurutan. Kalau sudah IPA, SBK ya, atau SBDP, IPS, PPKN, bahasa daerah ya, atau bahasa Sunda, PJOK, bahasa Indonesia, dan matematika. Cara berurutan.
Perhatikan di sini, ketika ini tanda merah, lihat, ketika ini tanda merah, artinya kompetensi dasar kalian sudah aktif semua. Jadi tidak usah diklik ini, ya. Kuncinya adalah jika ini tanda merah, ya, di kurikulum nasional tentang IPA, jika ini tanda merah, artinya kompetensi dasar kalian sudah aktif semua. Nah, setelah itu perhatikan di penyederhanaan Balitbang. Nah, di Balitbang ini harus tidak aktif, artinya dia harus berwarna hijau, ya. Kalau aktif berwarna merah, kalau tidak aktif berwarna hijau. Nah, jika ini berwarna merah, maka kalian harus diklik sampai penyederhanaan Balitbang ini tidak aktif statusnya. Lihat di sini tidak aktif semua, ya, tidak aktif. Tuh. Nah, kalau untuk mandiri ini tidak usah diisi karena sudah ada di sini di kurikulum nasional. Tuh. Kita cek lagi di SBDP. Nah, kalau sudah seperti ini merah, cek lagi di Balitbangnya. Nah, sudah hijau, berarti udah betul ya. Kita ganti lagi di IPS. Ini sudah aktif. Oke. Yang ini hijau tidak aktif. Sudah, oke. Tidak ada masalah. Di PPKN ini aktif, oke. Balitbang tidak aktif, oke. Setelah PPKN kita ke bahasa daerah. Ini aktif, ini tidak aktif, oke. Lalu ke PJOK. PJOK ini aktif, tidak aktif, oke. Kita langsung ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia juga sama, oke. Tidak ada masalah ya, tidak aktif, oke. Balitbangnya, ingat kuncinya adalah di Balitbang ya, oke. Matematika aktif, Balitbangnya tidak aktif, oke. Ya, udah selesai. Setelah kalian sudah mengentri data kompetensi dasar, kalian ke rencana penilaian. Pertama, rencana nilai pengetahuan. Ini kita pilih kelas, karena saya kelas 5A, pilih kelas 5A. Mata pelajarannya sama, harus berurutan. Jika di sini ada bahasa daerah, maka klik saja bahasa daerah. Nah, jumlah penilaian harian. Nah, kalian ingin berapa penilaian hariannya? Mau 1, mau 2, mau 3, atau mau 4? Gitu. Ya, bebas ya, sesuai dengan nilai yang sudah kalian buat. Ada berapa penilaian hariannya gitu. Saya contohkan, saya pilih 2. Bahasa daerah tertulis checklist ya. Sini 1 checklist, kemudian PH kedua yang di bawah ya, KD yang bawah ini PTS nya 1, pasnya 1, 2 checklist, kemudian simpan ya, simpan, oke. Ke PJOK. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Nah kalau ada 5 KD seperti ini, karena ini 2 itu tidak, berarti kita ke ini kan ada 5 ya, 5 KD. Nah kalau 5 KD saya pilih 4 saja, yang 4 main harian. Ini 1, ini 1, ini 1, terakhirnya baru 2. PTS nya 1, 2, pasnya semua di checklist ya. Artinya PTS itu setengah dari KD itu, setengahnya. Lalu simpan. Oke. Oh ya lupa, bobotnya saya kosong ya, lupa saya. Masih buka sini saya lupa tadi tekniknya ya. PJOK kita ke penugasan ya. Ini ya. Ini 2, ini semua. Oke, simpan. Nah ya, proses selesai. Jadi kalau misalkan ada satu saja yang tidak terentry, ini ada 4 KD, kita 4 PH ya. Kalau ada 2 KD berarti 2 PH penilaian harian. Kalau ada 4 KD 4 penilaian harian. Kalau ada 5 KD saya sarankan 4 saja ya, 4 penilaian harian. Karena kalau terlalu banyak penilaian harian nanti yang lainnya juga banyak gitu. Sini bahasa Indonesia itu tertulis 1 dan 1, ini 1 2 3 4, lalu simpan. Setelah bahasa Indonesia kita ke matematik ya. 4 sama ya, tertulis ya, seperti ini ya, mudah ya, mudah sekali ya. Gampang pokoknya, gak ada yang sulit kok kalau kita selalu mencari tahu ya dan berusaha, nggak ada yang susah. Sekarang ke IPA. Pas saya sama 4 ya, sama ini tertulis ya, seperti ini. Oke, udah, kita ke IPS sama 4. Nah ini kan kita udah pilih 4 nih, ternyata di sini ada 2 KD. Nah maka kita rubah saja di sini yang 4 ini menjadi 2 penilaian harian ya, cukup 2 saja karena KD nya juga udah 2 gitu ya. Kalau mau 4 silahkan, cuman saya sarankan 2 saja. Ini PTS nya berarti 1 di sini, ini 2. Oke, tadi IPS sudah, sekarang SPDP ya. SPDP kita 4. Coba ternyata ada 2 KD lagi. Nah kalau 2 KD sama saya rubah jadi 2 penilaian harian ya. SPDP penugasan ya, penugasan. Sekarang terakhir PPKN. PPKN biasanya 2, PPKN 2 ya, PPKN
Satu. Oke. Nah, di rencana nilai pengetahuan sudah selesai. Sekarang ke rencana nilai keterampilan. Empat, ada 2, kita 2 saja. Kita pilih praktek saja. Bahasa daerah, PJOK 4, praktek. Pokoknya sampai selesai ya, sampai selesai. Bahasa Indonesia 4. Setelah bahasa Indonesia ke matematik. Matematik ke IPA. Setelah IPA, IPS 2 KD. Lalu SPDP 2, bukan 4. PKN. Oke, rencana nilai keterampilan sudah beres. Sekarang ke pilih KD atau butir sikap spiritual. Kita buat sini, kita centang saja semua. Simpan. Setelah bahasa daerah atau bahasa Sunda, PJOK, centang lagi semua. PKN sama semuanya dicentang. Simpan. Sudah selesai ya. Sudah selesai nih. Aplikasi mendeteksi bahwa Anda sudah menyimpan. Kalau ada tanda merah seperti ini berarti kalian sudah menyimpan. Sekarang kita ke sikap sosial. Sama ini juga dicentang saja semua.
Kalau sudah, kita ke input nilai pengetahuan. Nah, sini kalian bisa pilih ya PH1. Nah, jika kalian ingin mengisi manual silahkan dengan cara puluhan ya, misalkan ini kasih nilai 80, tentu saja 80. Nah, seperti itu ya, contoh saja satu. Nah, kalian bisa langsung simpan. Nah, tinggal simpan, otomatis sudah berhasil. Nah ya, boleh satu-satu kalian pilih seterusnya ya. Kalau mau ke PJOK, pilih PJOK jenisnya PH. Ingat PH1, PH2 harus terisi, PH3, PH4, PAS, dan PTS ya. Itu kalau satu-satu ya. Keterampilan juga sama, kalau satu-satu. PH1 diisi, kita isi misalkan 85, kita isi 85. Setelah itu kalian simpan. Berhasil, kita cek saja masuk atau tidak. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah P1 maka diisi juga P2, yaitu kalau 1 input nilai sikap spiritual juga sama, P1. Ini kan baik semua nih, kalau mau dirubah silahkan. Oke, lalu kalau sudah, simpan. Sikap sosial juga sama ya, pilih satu-satu. Kalau ada perubahan diklik saja, sangat baik, atau tidak usah, cukup ya cukup, kurang ya kurang gitu ya, tinggal kalian rubah sendiri. Nah, untuk menginput nilai saya sarankan kalian memakai download ya, format impor ya, supaya kalian tidak mengisi nilainya satu-satu ya, itu terlalu capek gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan tip ya dan triknya untuk mengimport ya nilai yang sudah kalian isi. Nah, saya sarankan kalian download terlebih dahulu per mata pelajaran. Contoh, di sini ada bahasa daerah. Klik bahasa daerah. Saya sarankan kalian download yang warna kuning ya, download format edit ya. Kenapa? Di sini kalau ada kesalahan, editnya di sini di download. Nah, saya contohkan ya, ini kan ada 4 nih, ada 4-empatnya kalian download ya. Satu, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita buka satu-satu. Nah ya, yang tadi udah ada nilainya kan, udah diisi tadi, sudah masuk nilainya. Nah, di sini ada P1 semua ya, sampai nomor absen terakhir. Nah, sampai sini ya, sampai sini sudah P1 sudah selesai. Selanjutnya ada PAS ya, ingat PAS dulu ya, bukan PTS dulu, tapi PAS dulu yang harus diisi. Nilainya berapa, kalau sudah ada tinggal masukkan nilainya. Kemudian sudah pas, nah baru PTS ya. Jadi PH1 penilaian harian, kemudian PAS, baru PTS ya. Ini baru kompetensi dasar ke-1. Nah, setelah selesai PTS,
Sekarang P2 penilaian harian yang kedua, sama P kedua sampai beres, lalu pas lagi yang kedua, kemudian udah selesai pasnya sampai 2 ya. Karena di sini ada 2 kompetensi dasar yang saya pilih tadi, hanya 2 penilaian harian. Beda kalau 4 penilaian harian. Nah, kalau 4 penilaian harian berarti nanti P-nya itu penilaian hariannya itu ada 4, PTS-nya ada 2, kemudian pasnya ada 4 juga. Nah, kenapa saya sarankan hanya 2? Karena KD-nya juga cuma 2 ya. Jadi nanti mengisi nilainya tidak rumit gitu ya, tidak terlalu banyak gitu. Ini untuk mempermudah saya. Tapi kalau kalian pengen 4 ya silahkan gitu, sesuai keinginan kalian saja. Nah, supaya kalian mengerjakannya lebih mudah lagi, saya ada cara lagi. Di sini saya kasih, nah di sini rekapitulasi nilai gabungan untuk Erapot semester genap 2021 by Saiful Baron ya. Di sini saya buka. Di sini saya sudah merancang ya. Di sini namanya sudah ada. Kalian tinggal kopikan saja nama urut kalian ya, nama sesuai di kelas kalian ya, nomor 1 sampai 26. Nah, di sini saya cuman sampai nomor 40. Kalau misalkan jumlah siswa kalian ada 50, tinggal ditambah saja. Caranya di tanda panah ini diklik ya, lalu di insert. Nah, ini insertnya karena ini terkunci ya, saya kunci ya. Kenapa? Karena tidak sembarang orang bisa membuka ini. Nah, bagaimana caranya? Mudah sekali. Kalian tinggal klik format yang di sini ya, format yang ini, klik, lalu unprotect sheet. Nah, lalu masukkanlah password. Passwordnya mudah sekali ya, kalian isikan saja nama channel saya, yaitu Saiful Baron. Sudah ya, sudah kebuka. Klik kanan ya, insert. Tinggal kalian tambahkan nomor 41 ya. Nah, 41 sampai 50 bisa ya, sampai 50. Nah, di sini sudah otomatis ya. Ini kan apa namanya, saya ketik manual ya, atau copy paste dari sini. Nah, dari hasil download ini, nama ini di copy paste. Ini saya ambil sembarang ya, ambil sembarang. Di sini saya copy ya, sampai sini saya copy, taruh di yang pertama. Nah, di sini di Adinda. Nah, ini kan ke bawah namanya Adinda Anisha ya, terus ya ke bawah juga sama terus Anisha. Kemudian di keterampilan juga sama tuh Adinda Anisha. Kemudian di nilai perolehan juga sama Anisha Adinda. Nah, setelah copy tadi, kita klik di sini di paling ujung ya, di PKN. Kita klik kopikan di sini. Nah, kan namanya sudah berubah nih, pasti ke bawahnya juga berubah. Nah, itu kan Sirojudin. Nah ya, Sirojudin ya, jadi otomatis berubah namanya tuh. Tinggal copy pastekan saja namanya sesuai nama yang ada di kelas kalian masing-masing ya, mudah ya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan nih PH 1 nya nih, misalkan nilainya 85, 80. Nah, ingat PKN ini ada berapa KD, kalian tuliskan di sini supaya mempermudah. Misalkan PKN 2 KD, tulis di sini 2 KD
Ya, nanti maka pH-nya juga ada 2, pH 1, pH 2. Kemudian UTS-nya ingat ada berapa? Ada 1 di sini, berarti PTS-nya misalkan 75. Kemudian pasnya ada 2 ya, karena pH-nya ada 2 juga, berarti pasnya juga harus ada 2 gitu. Itu kuncinya. Misalkan di sini 85, ini 80. Nah, totalnya itu adalah 405. Nah, ini rata-ratanya nilainya 81. Ingat, nilai ini harus di atas KKM. Kalau KKM kalian 80, maka nilai ini harus di atas 80 ya, minimal 80 kalau KKM-nya 80 gitu ya. Pokoknya harus di atas KKM atau sama dengan KKM, jangan sampai ada di bawah. Nanti kalau ada di bawah KKM, maka nilai kalian ya, itu kan biasanya suka ada nilai yang di bawah KKM itu nanti akan jadi merah ya, atau misalkan kalau di bawah KKM itu bahasanya adalah kurang atau D ya. D itu kan kurang ya, kalau C kan cukup, kalau A itu kan sangat baik, A itu baik gitu ya. Tinggal kalian isikan saja sesuai nilai kalian. Jadi persiapkanlah nilai yang sudah matang ya, jangan asal tembak ya, karena itu tidak baik ya. Nah, oke. Ini saya kasih contoh saja. Lihat, sekarang kita ke keterampilan. Keterampilan juga diisi ya. Tadi saya ngisi PKN dulu saya isi ya. Sama PKN juga ada 2 KD, berarti P nya cuma 2 ya, isinya 2. Nah, isinya cuma 2. Saya kasih contoh saja. Nah, nanti akan otomatis ke nilai perolehan semua mata pelajaran. Nah, ini pengetahuannya dan nilainya. Nah, di sini. Nah, di sini juga peringkat itu sudah otomatis ya. Sini langsung ada peringkat ke-1. Nah, kenapa ke-1? Berarti nilainya lebih besar dari yang ke-2. Ya. Ini yang sisanya 333 ini 33 terus. Kenapa? Karena nilainya masih kosong ya. Kalau kalian isi semuanya nanti peringkatnya berurutan sesuai dengan jumlah siswa gitu ya, berurutan. Bisa sudah otomatiskan, kalian tinggal memakainya ya, dengan catatan nilainya sudah ada gitu ya. Oke, kalau sudah lalu setelah kita bahas format download tadi, kita langsung ke impor. Nah, impornya ingat, kalau kalian mau impor pengetahuan, maka yang diambil filenya adalah yang pengetahuan juga. Jangan sampai kalian ingin mengimpor nilai pengetahuan tetapi pilih filenya pilih file keterampilan, nantinya akan error atau tidak masuk. Kemudian pastikan file Anda itu menyimpan filenya dalam bentuk format Excel 97 strip 2003 ya. Ini ada perhatian khusus ya untuk impor nilai itu. Saya kasih contohkan di sini. Saya kasih contohkan saja. Ini pengetahuan ya. Nah, lihat di sini formatnya ada Microsoft Excel 97 2003. Nah, sama ya. Nah, lihat 97 2003. Nah, harus seperti ini formatnya. Jangan sampai formatnya salah ya. Format Excelnya itu 97 strip 2003. Kalau sudah,
diisi, kalian tinggal open lalu pilih upload data nilai ya. Oke, kita upload data nilai contoh saja. Nah, nanti akan kebaca. Nah, kalau misalkan cuma satu, nah berarti yang lain belum diisi. Nah, berarti isi dulu sampai selesai. Nah, kalau sudah yakin, kalian tinggal simpan data nilai tuh. Nah, seperti tadi ya. Keterampilan juga sama, tinggal pilih filenya, naruhnya di mana. Ini keterampilan, berarti kita pilih juga keterampilan ya. Ini keterampilan, jangan pilih yang pengetahuan. Kalau pengetahuan nanti salah ya. Tuh ya, kalau yang pengetahuan ke pengetahuan, kalau yang keterampilan ke keterampilan. Sama upload nilai. Nah, akan kebaca seperti ini. Nah, ini baru Adinda karena saya mencontohkan cuma Adinda saja yang pertama. Simpan data nilai. Sikap spiritual juga sama ya, tinggal pilih file lalu pilih spiritual, tinggal open, upload data nilai. Nama file input tidak sesuai karena saya belum merubah gitu ya. Kalau saya sarankan kalau untuk spiritual itu rubahlah di sini. Nah, di sini rubahnya. Nah, rubahnya di sini. Rubahnya di sini saja kalau untuk spiritual ya. Takutnya ada kesalahan gitu yang kayak tadi saya impor ya. Itu tidak bisa, tidak masuk. Nih ya, di sini pilihnya. Kalau spiritual seperti itu ya. Terus di sini saja. Sikap sosial juga sama, saya sarankan di sini saja ya. Untuk impor itu saya hanya menyarankan pengetahuan dan keterampilan saja. Misalnya kalian inputnya di sini gitu. Kalau kalian ingin mencobanya silahkan. Nah, kalau sudah, kita klik proses deskripsi siswa. Nah, di sini sistem mendeteksi Anda melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan rencana. Ini berdampak pada hasil tercapaian kompetensi yang tidak sesuai dengan aturan penilaian. Nah, kenapa seperti ini? Satu, nilainya belum terisi semua ya. Nilainya belum terinput semua di sini. Nah, ini kan baru satu nih, satu orang nih, satu. Ini juga baru satu. P2-nya belum ada, PS-nya belum ada, PTS-nya belum ada. Nah, maka ketika proses deskripsi itu tidak muncul, itu karena nilainya belum semua dimasukkan ya. Harus semua dimasukkan dulu ya, baik itu bahasa daerah, PJOK, bahasa Indonesia, matematika, IPA ya, IPS, SBDP, PPKN, dan juga agama yang paling penting ya. Tuh, nanti nilainya akan muncul di sini. Nah, lihat kalau tanda merah ini berarti belum diisi nilainya ya. Sangat mudah sekali. Nanti kalau misalkan kalian lupa gitu satu siswa, cek aja di sini. Nah, kalau ada tanda merah seperti ini, nilainya kosong. Itu ya, nilai per KD-nya tuh. Nilai rapotnya juga tuh. Nah, ini lihat. Ini 80, predikatnya C. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau misalkan nilainya di bawah KKM, misalkan di sini 70, maka predikatnya pasti D gitu ya. Karena KKM saya di sini 72, otomatis kalau untuk mencapai predikat B itu harus 81 ke atas. Nah, kalau A itu harus 91 ke atas gitu. Kalau 90 saja tetap predikatnya B. Untuk KKM 72 gitu ya. Tampilan juga sama, kalian bisa cek sendiri ya. Nah, ini masih merah, harus ada perbaikan, harus diisi lagi kayak tadi ya. Nilai akhir dicek, lihat terdeteksi karena nilainya belum semua gitu ya. Nah, di sini ada keterangan nih.
KKM kalian 72. Nah, kurang dari 72 maka predikatnya adalah D. 72 sampai 81 itu C. Ya. Maaf, 72 sampai 80 itu C. Nah, karena di sini keterangannya adalah kurang dari 81 ya. Ini 81 sama dengan 81 atau kurang dari 91 itu B. Nah, kalau A itu lebih dari 91. Artinya kurang dari 72 predikat D. Cukup itu 72 sampai 80. Baik itu 81 sampai 90. Nah, sangat baik itu 91 sampai 100. Itu A. Di sini belum ada nilainya karena semuanya belum terisi. Nah, kalau sudah terisi semua, sudah yakin, kalian bisa kirim nilai akhir ya. Kirim nilai akhir. Nah, kirimnya ada di sini, kirim nilai akhir. Ini tanda merah silang ini tidak bisa karena nilainya belum semua gitu, harus semua dulu terisi gitu. Nanti kalau sudah kalian kirim, dicek terkirim atau tidak, nanti di sini ya, terkirim atau tidaknya gitu ya. Nah, hasilnya bisa dicek di sini ya. Ya, semester 1, semester 2 rata-ratanya berapa. Ya, itu saja tutorial yang saya sampaikan. Nah, untuk mengunduh file Excel tadi saya akan cantumkan di deskripsi ya, yang ini ya, file rekapitulasi nilai gabungan ini saya akan cantumkan di deskripsi ya. Passwordnya itu adalah nama YouTube saya, yaitu Saiful Baron. Tuh, harus sesuai namanya ya, tidak boleh ada salah satu huruf saja yang tertinggal karena passwordnya itu tidak akan muncul nantinya ya, tidak akan kebuka maksudnya ya. Saja semoga kalian mampu ya untuk membuat nilainya dan mampu untuk mengoperasikan aplikasi Eraport di semester 2 tahun 2020-2021. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!